Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita belajar tentang mengembangkan diriku dengan bekerja sama. Pada dasarnya manusia tidak akan pernah mampu hidup sendiri tanpa kehadiran serta keterlibatan orang lain. Agar manusia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, ia selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Baik, mari kita buka pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang cara mengembangkan diri dengan bekerja sama. Bantulah kami agar bisa belajar dengan baik, hingga kami mampu bekerja sama dengan siapapun untuk mengembangkan diri kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, selanjutnya kita bersama-sama mendengarkan bacaan Kitab Suci yang diambil dari 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai dengan 31. Banyak anggota, satu tubuh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, tiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak yang terkasih, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Setiap orang selalu hidup, berada dan bersama orang lain dengan lingkungan yang bermacam-macam. Bersama dengan orang lain, manusia bisa saling memengaruhi,
saling bertukar pengalaman, dan saling belajar. Kisah anak-anak yang bekerja sama membuat mading. Kita bisa belajar bahwa setiap orang diberi anugerah oleh Allah kemampuan atau kelebihan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, dalam kebersamaan, perbedaan bakat dan kemampuan itu berkembang dan saling melengkapi, sehingga tercipta sesuatu yang indah dan bermanfaat. Dari kutipan kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 14-31, kita bisa belajar dan memetik makna bahwa sejak awal mula manusia diciptakan oleh Allah untuk saling bekerjasama. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu bahwa kita ini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Santo Paulus memberikan pesan bahwa setiap orang tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sendiri-sendiri tanpa bekerja sama dengan yang lainnya. Mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas cinta dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami sampai saat ini. Lebih khusus, pagi ini Engkau telah beri kesempatan kepada kami untuk belajar tentang mengembangkan diri kami dengan bekerja sama. Semoga Engkau senantiasa menuntun bimbing kami hingga kami selalu bekerja sama dalam mengembangkan bakat dan kemampuan yang kami miliki, hingga kami saling melengkapi satu sama lain. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.